Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Salma Nurul Izzah dengan NIM 22862000070 dari kelas 3B jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang ada pada materi kelas 10 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, materi pertama yaitu Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif mutlak berdirinya sebuah negara. Selain dari rakyat dan wilayah, pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Adapun sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia ialah sistem presidensial. Selanjutnya, 1. Macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Adapun kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, antara lain: A. Legislatif, merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang yang ada di sebuah negara. B. Eksekutif ialah presiden dan wakil presiden beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. C. Yudikatif ialah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya undang-undang dasar dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan dilakukan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Di Indonesia terdapat 6 pembagian kekuasaan, antara lain kekuasaan konstitutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan ekskriminatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan moneter. Selanjutnya, secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagiannya antara lain pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kota atau kabupaten. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kementerian Negara dibentuk bertujuan untuk membantu Presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas-tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Yang ketiga, bertanggung jawab atas bidangnya. Selanjutnya, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Yang kedua, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Yang ketiga, kementerian, koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Ketiga, lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Materi terakhir, C. Nilai-nilai Pancasila tentang penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak dapat dipahami maupun penyampaian materi yang tidak dapat dimengerti. Dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik maupun teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.